Shalom sahabat obat kehidupan. Kali ini saya akan sharing firman Tuhan yang diberi judul Tunduk pada Otoritas. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu menjelang akhir zaman. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang terkasih, mari kita membuka Imamat 9 ayat 22 sampai dengan 24. Dikatakan Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Nah saudara yang terkasih, memang untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Walaupun sudah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpinnya. Sudah berkorban dan melakukan banyak hal. Tapi masih ada saja orang-orang yang tidak suka dipimpin saudara. Hal inilah yang dialami oleh Musa dan Harun. Menjadi pemimpin atas bangsa Israel bukanlah kemauan Musa saudara. Tetapi Allah yang memilih dan mengangkatnya untuk memimpin. Oleh karena itu, ketika ada yang tidak suka dengan kepemimpinan Musa, Allah marah dan menghukum mereka. Kita lihat contoh Korah, Datan dan Abiram beserta 250 orang Israel harus berurusan dengan Allah. Karena apa? Karena mereka memberontak pada kepemimpinan Musa. Allah membela Musa dan Harun saudara. Tuhan membinasakan mereka semuanya. Mereka ditelan atau masuk ke dalam perut bumi. Saudara, siapapun pemimpin kita, baik di kantor, di rumah, di gereja, atau di tempat lain, kalau ada pemimpin dan kita dipimpinnya, kita harus percaya bahwa mereka itu sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira saudara. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ayat ini mengajarkan kita akan ketaatan kita pada pemimpin. Siapapun itu. Dimanapun itu. Ketika Tuhan memilih pemimpin, maka otoritas ilahi berkuasa atasnya saudara. Karena urapan itu turun dari kepala ke janggut lalu ke jubah. Memang memilih sikap tunduk tidaklah mudah. Apalagi yang menjadi pemimpin kita itu, kita kenal sepak terjangnya.
yang jauh dari kemampuan kita dalam segala hal. Nah, terkadang ego kita muncul, saudara, sehingga secara tidak sadar kita mengecilkan pemimpin kita itu dengan sikap yang tidak respek, acuh. Kita merasa lebih bisa untuk segala hal dari pemimpin itu. Dan itu, saudara, akhirnya membuat kita terjerumus dengan perilaku jelek kita sendiri. Dan membawa kita pada kemunduran karakter. Karena tidak mau dibentuk. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu dapat memakai seekor binatang yang paling bodoh di dunia ini untuk menjadi kendaraan raja. Yohanes 12 ayat 15 mengatakan, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor," apa saudara? Keledai. Keledai adalah binatang yang paling bodoh. Artinya, saudara, serendah apapun kualitas pemimpin kita, kita harus tunduk padanya dan berlaku hormat serta taat pada aturan yang dibuatnya. Dan jika saat itu kita jalankan dengan sepenuh hati serta tulus karena Tuhan, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas kita, saudara. Dan dengan begitu, jika kita menjadi pemimpin, maka kita tahu bagaimana menangani orang yang lebih dari kita. Dan itu membuat semuanya itu menjadi kelebihan kita, saudara. Kedua, menjadi pemimpin juga tidaklah mudah, saudara. Karena harus memikirkan banyak kepala. Yang satu mau ini, yang sana mau itu, yang sini mau ini. Pemimpin butuh urapan dari Tuhan untuk dapat memimpin. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Saudara, di zaman Musa, segala perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, maka ia harus menebus dengan korban berupa binatang yang dibakar di mezbah Tuhan sebagai persembahan dan korban penghapus dosa. Dan semua itu diserahkan kepada pemimpin yang bernama Musa. Dan lewat semua itu mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang korban, saudara, di zaman Musa, maka di zaman Tuhan Yesus semua korban dirubah menjadi keintiman kita kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang keintiman, maka kita berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Artinya, begitu juga dengan pemimpin kita. Sama, kita harus melakukan pekerjaan yang baik, yang menguntungkan perusahaan, yang membuat kita bisa dipercaya oleh pemimpin kita. Dengan begitu kita dapat dipromosikan untuk hal-hal yang lebih besar, saudara. Karena kita setia pada hal yang kecil. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal seseorang tanpa ada hubungan. Begitu juga halnya dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bilang kita dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, berdoa, melakukan saat teduh, membaca firman-Nya. Sudah melakukan itu. Apakah kita setia melakukan itu? Apakah kita konsisten melakukan itu? Mari saudara, lewat renungan ini, mari saya mengajak dengan sadar kita mulai melakukan hubungan intim dengan Tuhan.
Jadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Jangan kita yang pertama dalam hidup kita. Terbalik, saudara. Yang ketiga, saudara. Kita harus sadar, saudara, kalau pemimpin kita itu adalah pelindung kita atau tudung kita. Selama kita melakukan yang benar dan menguntungkan perusahaan, maka pasti kita adalah orang yang mendapat perlindungan. Apakah itu kenaikan gaji, apakah itu promosi, dan lain sebagainya. Hal yang sama, saudara, dalam dunia kerohanian. Kita harus sadar bahwa kerohanian kita dapat tumbuh dengan sehat jika kita memiliki tudung rohani, yaitu pemimpin kita di gereja lokal atau di persekutuan rohani. Untuk itu perlunya kita tertanam dalam satu gereja lokal di mana kita bisa bertumbuh. Kenapa harus memiliki tudung rohani, saudara? Karena Tuhan memakai pemimpin rohani kita untuk memberkati kita. Setelah Musa dan Harun mengurapi bangsa Israel, lalu ia keluar. Maka kemuliaan Tuhan turun pada segenap bangsa itu. Artinya, saudara, urapan itu turun dari Musa, sehingga bangsa Israel mendapatkan urapan itu. Kemuliaan Tuhan turun pada segenap bangsa itu. Kesimpulannya, saudara, yang pertama adalah mari kita memiliki hati yang rela dibentuk. Dan yang kedua, jalin hubungan dengan Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga, kita harus tertanam pada gereja lokal. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.